Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara, siapapun yang melihat video-video ini, di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semalam saya memposting video saudara seperti biasanya ya. Dari channel PSD, baik di YouTube dan di Fanspack adalah sebagai hak saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi di bangsa ini dan berdasarkan dan berasaskan Pancasila, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila adalah dasar negara kita, saudara. Lalu kemudian ada yang berkomentar begini, video saya katanya memecah belah. Saya mau tanya, di mana yang memecah belah? Saya tidak pernah menghina agama manapun. Ya. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama manapun. Bahkan kalau kemarin itu video itu yang di-upload yang memang saya potong ya, karena memang sudah viral juga di mana-mana, saudara. Pernyataan UAS yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Bahkan juga Ustadz ya, bahasa lama yang sudah ditanggapi oleh pendeta Gilbert mengatakan bahwa orang Kristen itu bukan menyembah Yesus tapi patung, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menuduh orang Kristen menyembah patung, artinya berhala ya menurut kita. Nah, ini kan sudah pernyataan-pernyataan yang keliru dari para ustadz yang menyatakan seperti itu ya. Saya sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus dengan apa yang disampaikan Alkitab ya. Tentang nubuatan Yesus Kristus yang akan datang. Ada satu komentar yang sangat menarik dan beberapa waktu ke depan saya akan menanggapi ya tentang ketuhanan Yesus. Di dalam Yesaya dinubuatkan tentang kelahiran seorang Mesias, putra, bahkan dikatakan bahwa dia adalah Elohim sendiri. Secara umum disebut bahwa dia adalah Allah sendiri, saudara. Nah, itu sangat membuktikan dalam kitab Yesaya, itu nubuatan kitab Yesaya. Nantinya akan lahir seorang juru selamat, itulah Yesus Kristus. Jadi semua yang saya sampaikan ada dalilnya, saudara. Jadi saya mengeluarkan beberapa cuplikan video yang perlu ditanggapi. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan memecah belah NKRI, saya rasa Anda keliru dan Anda salah. Justru pernyataan-pernyataan seperti yang saudara lihat di mana-mana yang menghina agama lain itu, ya, itu adalah memecah belah. Dan sebenarnya di bangsa Indonesia ini kita harus mendapatkan perlakuan yang sama sebagai anak bangsa. Toleransi antar umat beragama. Kita punya beda-beda pandangan, kita punya beda-beda keyakinan. Dan dari channel ini hak saya sebagai anak bangsa juga punya hak untuk memberikan apa yang menjadi pandangan saya, keimanan saya. Saudara bisa menilai sendiri. Ya. Saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan saya. Itu dari Bible. Saya tidak pernah memaksa saudara, khususnya yang tidak seiman dengan saya, untuk masuk di dalam agama saya. Karena kalau sudah ada unsur pemaksaan berarti ada unsur pidana. Saya hanya menyampaikan kebenaran versi saya, saudara. Dan saudara pun yang berbeda keyakinan silakan menyampaikan itu tanpa harus menyinggung yang lain. Ya. Kalau misalnya apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin, saya berhak untuk melihat apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin. Bukankah saudara channel-channel Muslim pun banyak menampilkan video-video Pak Saifuddin, lalu memaki-maki Pak Saifuddin. Saudara lihat saya menampilkan video UAS. Kalimat saya kepada UAS, semoga UAS selalu sehat. Saya tidak pernah menghina UAS. Saudara, jadi kita sebagai masyarakat di bangsa ini harus berpikir secara akal sehat, berpikir normal. Salam waras NKRI. Jangan yang ada ucapan-ucapan kita hanya ucapan-ucapan kotor, saudara, tidak menunjukkan kita sebagai manusia yang mulia. Memaki-maki umat manusia yang lain. Apakah kita sebagai orang Kristen
perlu memaki-maki yang menghina kita. Tidak perlu, saudara. Alkitab mengatakan bahwa pembalasan bukan hak kita. Apakah kita perlu membela Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah? Tidak perlu, saudara. Sebab Tuhan yang kita sembah tidak perlu dibela karena dia bukan Tuhan yang lemah yang harus dibela oleh umat manusia. Dia yang menciptakan umat manusia, ngapain mau dibela? Kita cukup berdoa saja kepada Tuhan Yesus, Elohim yang benar. Untuk semua orang yang menghina Tuhan, menghina kekristenan, menghina pengikut Kristus, meremehkan pengikut Kristus, kita bisa berdoa supaya Tuhan yang bertindak. Karena kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada satu manusia pun yang bisa menahannya, saudara. Ya, Tuhan pembuat mujizat. Semua orang yang pernah membaca Injil, bahkan hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini, tahu tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Dan ajaran Kristen, ajaran Yesus tidak bertentangan dengan hukum-hukum manapun di dunia ini. Karena ajaran Kristus mengajarkan tentang kasih. Yesus mengatakan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Doakan musuhmu. Doakan seterumu. Kalau hukum di dunia ini, saudara, manusia itu akan cenderung membalas. Kamu disakiti, balas. Maka ketika membalas bisa masuk pidana. Berlawanan dengan hukum, kan saudara. Tetapi hukum kasih. Jangan takut kepada siapa yang bisa membunuh tubuh, tetapi dia tidak bisa membunuh kehidupan kekalmu, yang membunuh rohmu. Manusia hanya cenderung takut kepada yang kelihatan, tetapi dia melupakan sesuatu dalam diri manusia, ada tubuh rohani. Saudara, kita sebagai orang yang percaya, mari kita berdoa kepada Tuhan kita. Manusia bisa melakukan apapun. Manusia bisa menzolimi kita. Manusia bisa memperlakukan saudara tidak adil. Tetapi ingat, manusia yang ada sekarang ini hanya sementara. Ketika kita sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan Yesus, mempertahankan iman kita, orang bisa beranggapan tentang Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi kelak ketika dia datang, semua mata melihat dia, bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Itu di dalam Bible, saudara. Ini adalah satu kebenaran, dan ini adalah channel PSD. Saya sebagai bangsa Indonesia berhak, punya hak bicara, punya gagasan, karya. Dan kalau saudara mengatakan kepada saya bahwa ini memecah, perbaharui pemikiran saudara, ubah cara berpikir saudara. Karena saya tidak pernah, ya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang keliru dari saudara semua. Saudara bisa mendengarkan. Kalau tidak sepaham, ya silahkan, tidak usah lihat channel ini. Tetapi tidak usah meninggalkan jejak-jejak yang hanya pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan kita sebagai orang yang punya pemikiran. Harusnya manusia ini maju selangkah daripada ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini yang lainnya. Karena kita dikatakan di dalam Alkitab, manusia itu adalah makhluk ciptaan yang mulia. Karena apa? Dihembuskan napas Elohim sendiri. Jadi saudara, mari kita sadar kodrat kita sebagai manusia. Saling menghargai. Punya pandangan-pandangan, ya silahkan. Kalau saudara tidak setuju dengan pandangan orang lain, tidak usah menghasut orang lain. Ya kan? Kita punya hak bicara. Bangsa ini demokrasi. Kita punya perlakuan yang sama di bangsa ini. Saya sebagai channel Kristen memberikan semuanya ini kepada rekan-rekan saudara saya yang dari Kristen untuk menguatkan iman mereka. UAS mengatakan bahwa saya berbicara di dalam masjid, tetapi kan ini zaman media sosial. Kalau saya bilang bahwa ini adalah channel saya juga, ini adalah media sosial, saudara. Tapi kita harus tetap hati-hati, jangan melukai yang lain. Ya, kita punya pilihan-pilihan yang berbeda, tapi jangan maksa yang lain. Saudara bisa berargumen di dalam komentar, tetapi berargumen dengan dalil, dengan dasar, bukan dengan kata-kata kotor, bukan dengan kekerasan. Silahkan saudara, supaya
kita sebagai orang-orang yang ada di bangsa ini cerdas. Manusia bisa memilih, dia mau percaya kepada siapa. Di Amerika, saudara, itu saya dengar itu luar biasa. Mereka bisa bebas berpendapat. Kalau di Indonesia kadang-kadang sulit. Buktinya ujaran-ujaran daripada beberapa ustadz seperti UAS yang sudah offside dan beberapa yang lainnya masih juga bisa seenaknya. Nah, saudara, mari kita berdoa sebagai orang yang percaya apa yang terjadi di bangsa kita atau saudara semua. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi. Bahkan Alkitab mengatakan satu helai rambut dari kepalamu jatuh, Tuhan tahu. Kita percaya yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Apalagi saudara berharap kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, diberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, khususnya umat-umat Kristen dimanapun mereka berada, dikuatkan iman mereka. Diteguhkan iman mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Elohim yang benar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus aku berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.